Sepertiga malam, saat kebanyakan manusia terlelap, sebuah pintu gaib terbuka. Bagi para pencari cahaya, ini adalah waktu mustajab. Tapi, pernahkah terpikir olehmu, jika energi di jam ini begitu kuat untuk kebaikan, bukankah ia juga sama dahsyatnya untuk hal yang sebaliknya? Ilmu hitam sepertiga malam. Bagaimana niat buruk di jam itu menjadi realitas cepat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi Anda, jiwa-jiwa yang sedang belajar menavigasi samudra energi di waktu yang paling hening. Segala puji bagi Sang Pemilik keheningan yang telah memberikan kita waktu-waktu mustajab bukan sebagai beban, melainkan sebagai amplifier bagi apa yang ada di dalam dada kita. Syukur kita panjatkan karena hari ini kita diberikan keberanian untuk menatap sisi gelap dari niat kita sendiri, agar kita tak lagi tersesat dalam doa-doa yang justru membelenggu. Sahabatku, kita sering membicarakan keajaiban, keberkahan, kemustajaban doa di sepertiga malam. Tapi hari ini, dengan izinnya, kita akan membahas sisi yang jarang disentuh, sisi yang justru perlu kita waspadai, sisi gelap dari keheningan. Pernah dengar istilah ilmu hitam? Santet, teluh, guna-guna. Kebanyakan dari kita mengaitkannya dengan ritual-ritual seram di kuburan, mantra-mantra aneh, dan simbol-simbol menyeramkan. Tapi apa jadinya jika saya katakan bahwa ilmu hitam yang sesungguhnya, yang paling berbahaya, justru sering kita lakukan tanpa sadar di kamar tidur kita sendiri, di atas sajadah kita, di jam-jam yang kita anggap suci? Ya, hari ini kita akan membongkar sebuah prinsip universal. Energi tidak mengenal moral, dia hanya mengenal resonansi. Mari kita buka tabir ini dengan penuh kesadaran. Bagian 1. Sains di balik kekuatan jam 3. Mengapa semuanya cepat terwujud? Mari kita ingat kembali pelajaran dasar. Di sepertiga malam, sekitar jam 3-5, apa yang terjadi? 1. Gelombang otak theta dominan. Saat Anda bangun dalam keadaan setengah sadar atau setelah tidur nyenyak, otak Anda tidak langsung masuk ke beta, waspada, logika. Ia ada di zona theta, 4-7 Hz. Ini adalah zona senja kesadaran. Batas antara pikiran sadar dan alam bawah sadar sangat tipis, bahkan nyaris tak berpenjaga. 2. Portal bawah sadar terbuka. Apapun yang Anda pikirkan, rasakan dan niatkan di kondisi ini, baik itu cinta ataupun benci, syukur ataupun keluh, akan langsung meresap jauh ke dalam harddisk paling dalam diri Anda, alam bawah sadar. Ia akan menjadi program atau mesin yang menggerakkan realitas hidup Anda. 3. Semesta dalam kondisi super resonan. Udara sedang paling tenang, partikel energi di semesta sedang stabil dan sangat responsif. Bumi sedang bernafas dengan lembut. Saat itu, ruang kosong di sekitar Anda berubah menjadi cermin yang sangat jujur dan sangat cepat. Ia siap memantulkan balik getaran dominan yang Anda pancarkan. Analoginya seperti ini. Pikirkan alam bawah sadar Anda sebagai tanah subur di jam 3 pagi. Pikiran dan perasaan Anda adalah benih. Tidak peduli benih apa yang Anda tanam, bunga mawar atau rumput liar, padi atau racun, tanah itu akan menumbuhkannya dengan subur dan cepat, karena tanahnya sedang dalam kondisi prima untuk menerima benih. Lalu pikirkan semesta sebagai sistem irigasi super canggih. Ia akan menyirami apapun yang sudah ditanam di tanah itu dengan air yang sama. Ia tidak pilih-pilih, tidak peduli itu tanaman obat atau tanaman beracun. Bagian 2. Ilmu hitam yang tanpa sadar kita lakukan. Bentuk-bentuk niat buruk. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Apa itu niat buruk? Bukan hanya ingin menyakiti orang dengan sihir. Itu level yang kasar. Ilmu hitam yang halus dan paling banyak dilakukan justru ini. 1. Ilmu hitam pengaduan dan kekurangan. Black Magic of Complaint.
Ini yang paling jamak. Bangun jam 3, langsung mengingat masalah. Di sajadah, yang keluar bukan zikir, tapi daftar hutang, daftar orang yang menyakiti, daftar kegagalan. Anda memancarkan frekuensi, aku korban, aku tidak mampu, hidupku sengsara. Apa yang Anda tanam? Benih kekurangan dan kesusahan. Apa yang akan dipanen? Realitas di mana kekurangan dan kesusahan itu datang berlipat ganda. Semesta merespon getaran kurang Anda dengan memberi lebih banyak situasi yang membuat Anda merasa kurang. 2. Ilmu hitam kebencian terselubung. Black magic of subtle hatred. Ini lebih halus. Bukan mengutuk, tapi dalam doa terdalam Anda berkata, "Ya Allah, tunjukkan kesalahan dia, bukakan aib dia, hancurkan usahanya yang curang." Atau, "Ya Allah, aku ingin membuktikan padanya bahwa akulah yang benar." Apa yang Anda tanam? Benih permusuhan dan kehancuran. Apa yang akan dipanen? Medan energi permusuhan. Anda mungkin akan mendapatkan keinginan Anda melihat orang itu jatuh, tapi energi hancur itu pertama-tama melalui Anda. Anda akan menarik situasi konflik, sakit hati, dan perang dingin lainnya ke dalam hidup Anda. Anda menyirami kebun sendiri dengan racun. 3. Ilmu hitam kontrol dan manipulasi ilahi. Black magic of divine manipulation. Ini level ego spiritual. Ya Allah, jodohkan aku dengan si A. Aku mau dia, bukan yang lain. Atau, ya Allah, kalahkan kompetitor saya dalam tender ini. Anda merasa tahu apa yang terbaik untuk Anda dan memaksa Tuhan untuk mengikuti skenario ego Anda. Apa yang Anda tanam? Benih keterpisahan dan penolakan terhadap takdir. Apa yang akan dipanen? Kekecewaan yang dalam, karena ketika Anda memaksakan kehendak, Anda menutup diri dari rencana ilahi yang mungkin jauh lebih indah. Hasilnya, Anda terjebak dalam siklus keinginan yang tak kunjung terpuaskan, merasa Tuhan tidak mendengar, padahal Andalah yang sedang tune out dari frekuensi kebijaksanaannya. Bagian 3. Mekanisme. Bagaimana niat buruk itu menjadi realitas cepat? Lalu, bagaimana mekanisme pastinya? Ini bukan sihir, ini fisika energi. 1. Hukum memancar dan memantul. The law of broadcast and reflection. Di jam yang hening itu, Anda adalah satu-satunya pemancar yang aktif. Jika Anda memancarkan gelombang kortisol, hormon stres, melalui kekhawatiran, atau gelombang adrenalin, hormon perlawanan melalui kebencian, gelombang itu melesat ke ruang kosong. Ruang kosong adalah cermin sempurna. Apa yang Anda kirim, itulah yang kembali. Kirim ketakutan, dapat situasi menakutkan. Kirim kebencian, dapat situasi yang membuat Anda membenci. 2. Pemrograman bawah sadar, subconscious programming. Niat buruk yang Anda ucapkan atau rasakan kuat-kuat di gelambang theta langsung masuk sebagai perintah utama ke dalam superkomputer bawah sadar Anda. Esok harinya, tanpa disadari, sikap, kata-kata, dan keputusan Anda akan diarahkan oleh program itu. Anda akan jadi lebih sensitif, lebih mudah marah, mengambil keputusan berbasis ketakutan yang akhirnya menciptakan realitas persis seperti yang Anda takutkan atau benci. 3. Menarik orang-orang dan peristiwa sefrekuensi atau law of resonant attraction. Frekuensi kebencian menarik orang-orang yang berfrekuensi sama, baik sebagai pelaku maupun korban. Frekuensi kekurangan menarik skenario finansial yang pelik. Anda seperti menjadi magnet hidup bagi segala hal yang Anda doakan dalam arti energi dengan penuh perasaan di sepertiga malam. Bagian 4. Antidot. Lindungi diri dan balikkan frekuensi. Lalu, apakah kita harus takut? Jangan. Justru pengetahuan ini adalah senjata kesadaran terhebat. Kita tidak perlu takut pada ilmu hitam orang lain jika kita bisa menghentikan ilmu hitam dari diri sendiri. Inilah cara membalikkan mekanisme itu untuk kebaikan. 1.
Pra-tahajud, pembersihan ladang sebelum tidur. Sebelum tidur, jangan bawa amarah, jangan bawa debat. Lakukan ritual maaf, maafkan diri sendiri, maafkan orang lain. Gunakan sunnah Nabi, baca Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, letakkan tangan di belakang kepala. Ini bukan sekedar bacaan, ini teknik penyelarasan dipol magnetik di otak belakang. Membersihkan charge negatif sebelum tidur agar mimpi dan kesadaran terakhir Anda jernih. 2. Bangun lembut, jangan langsung nyalakan dunia. Jangan buru-buru nyalakan lampu terang. Jangan sentuh HP. Lihat notifikasi masalah. Diam sejenak, rasakan kehadiran Anda. Tarik nafas panjang, ucapkan syukur dalam hati. Alhamdulillah, aku diberi kesempatan lagi. Ini adalah transmisi frekuensi pertama yang Anda kirim ke semesta. Frekuensi syukur dan kehadiran. 3. Sholat atau tahajud sebagai meditasi penetrasi, bukan pengaduan. Masuki ibadah dengan niat menyadari kehadirannya, bukan meminta kebutuhanmu. Jadikan setiap gerakan dan bacaan sebagai alat untuk memancarkan cinta dan kepasrahan. Bayangkan cahaya lembut memancar dari hati Anda ke seluruh penjuru alam. Tanam benih kelimpahan dengan merasa cukup. Tanam benih cinta dengan mendoakan kebaikan untuk semua makhluk, termasuk yang pernah menyakitimu. 4. Afirmasi positif di zona theta. Setelah bermeditasi atau bersolat, dalam keadaan tenang, masih di gelombang theta, ucapkan kalimat peneguhan dengan penuh rasa dan keyakinan. Aku adalah sumber kedamaian. Kedamaian mengelilingi dan melindungiku. Aku bersyukur atas kelimpahan yang mengalir dalam hidupku. Aku memancarkan cinta dan memancarkan kebaikan. Di kondisi ini, kalimat itu langsung masuk sebagai program utama ke dalam bawah sadar Anda. Bagian penutup, pilihan ada di tangan kita. Jadi sahabatku, tidak ada yang namanya waktu sakral atau waktu terkutuk. Yang ada adalah energi kita yang sakral atau terkutuk. Sepertiga malam hanyalah alat amplifier. Ia memperkuat dan mempercepat apapun yang kita masukkan ke dalamnya. Ia seperti pedang bermata dua, bisa digunakan untuk membela kebenaran atau untuk menebas kejahatan. Pertanyaannya sekarang, apa yang sedang Anda siarkan ke semesta di jam yang paling sensitif itu? Apakah Anda sedang tanpa sadar mempraktikkan ilmu hitam pengaduan dan kebencian terhadap diri sendiri dan takdir? Ataukah Anda menggunakan waktu itu untuk menjadi pemancar cahaya yang sesungguhnya? Pilihan ada di tangan, di hati, dan di kesadaran kita masing-masing. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, lindungi kami dari ilmu hitam yang tanpa sadar kami praktikkan pada diri kami sendiri. Jadikan hati kami bersih, niat kami ikhlas, dan setiap bangun kami di sepertiga malam adalah untuk menyadarimu, bukan untuk menguatkan ego kami. Jadikan kami pemancar cinta, kedamaian, dan syukur yang sesungguhnya. Ya Allah, Sang Maha membolak-balikan hati. Lindungilah kami dari kegelapan yang lahir dari pikiran kami sendiri. Jernihkanlah niat kami di sepertiga malam agar kami tak lagi menanam racun di atas sajadah kami. Jadikanlah setiap sujud kami sebagai proses pemurnian, bukan penguatan ego. Biarkanlah frekuensi syukur menjadi nafas kami, sehingga semesta tak punya pilihan lain selain memantulkan kembali kelimpahan dan kedamaian ke dalam hidup kami. Amin. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan Denyar Semesta. Hati-hati dengan doa-doa di sepertiga malam. Semesta tidak mendengar kata-katamu. Ia merespon getaran hatimu. Jagalah getaranmu, karena itulah doa sejatimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi.